Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Setelah kemarin saya seru-seruan dapat adapter charger dari brand Basius cuma harga 20 ribuan. Nah, ini ada harga yang lebih murah lagi, namanya dari brand Verk yang kemarin saya dapatkan dengan harga cuma 11.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, uniknya adapter charger ini juga support quick charging 18 watt atau 3 ampere. Nah, kali yang akan saya tes adapter charger dari brand Verk ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antara nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite. Ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke powerbank Cooktek. Ini support PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finercy serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finercy seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger dari brand Verk ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Verk 18 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, ini ya Verk. Nah, warna oranye kolaborasi putih. Oke, lalu di dalamnya ada juga kemasan seperti ini. Nah, oke, lanjut. Di dalam packing kita akan dapat untuk rating kepuasan seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan dapat adapter charger Verk 18 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan depan ini menggunakan casing bahan glossy. Nah, ya oke, lanjut. Ada tulisannya Verk 18 watt fast charging. Kita lihat dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada tulisannya VK. Lanjut, dari sisi sini kosong. Kemudian dari sisi sini ada satu output USB-A. Nah, coba saya lihat dari sisi pin USB-A-nya. Lihat ini, dia ada 4 pin warna oranye ya. Nah, lihat ya, sekali lagi ada 4 pin. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi struktur daya. Di sini ada spesifikasinya. Lihat ini, model TC03. Lalu outputnya bisa mencapai 4,5 volt sampai 5 volt 3 ampere. Lalu output paling tinggi dia 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18 watt. Sedangkan ampere paling tinggi dia 3 ampere, voltase paling tinggi dia 12 volt. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality adapter charger Verk 18 watt ini. Kita lihat dari sisi tulisan, lihat ini. Ya, standar sesuai dengan harga. Lanjut, kita lihat dari sisi sini juga sama tulisannya, lihat ini. Ya, tidak terlalu buruk, tidak terlalu bagus, detailnya masih kalah kalau dibandingkan dengan Basius. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi port. Nah, lihat ini portnya. Nah, lumayan rapi, sesuai dengan harga. Kemudian dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, lihat ini finishingnya. Ini menggunakan model glossy, cukup bagus sekali. Kemudian lihat ini finishingnya dari sisi sambungan casing ini dengan casing ini, lihat ini sangat rapi. Lihat rongganya tidak terlalu renggang, lihat ini. Nah ya, bisa saya katakan finishingnya sangat rapi.
Oke, lanjut kita lihat dari sisi tempel magnet. Saya ada magnet seperti ini. Saya taruh di sini magnetnya. Biasanya adapter charger yang portnya ini bisa nempel magnet itu dia mudah berkarat. Sebentar saya ambilkan contoh ini, colokan yang berkarat. Ini menggunakan bahan yang nempel magnet sebagai contoh. Lihat ini saya tempelkan. Nah, dia akan nempel seperti ini. Nah, itu dampak buruk ketika sebuah colokan adapter charger ataupun colokan lainnya yang nempel magnet. Ini coba saya tempelkan velg-velgnya, dia nempel. Nah, artinya ya sesuai dengan harga ya, tidak usah komplain. Oke, lanjut. Coba saya bandingkan colokannya. Ini saya ada Movit 18 watt. Nah, seperti ini saya taruh di sini magnetnya. Lihat ini, dia tidak nempel magnet. Artinya dari segi colokan masih bagus Movit kualitasnya. Nah ya, tidak mudah berkarat untuk pemakaian jangka panjang. Oke, lanjut. Coba saya bandingkan dari sisi berat. Nah, ini velg berat 18 watt. Dari sisi bodi coba saya bandingkan dengan Movit. Kurang lebih, malah lebih besar Movit ya. Lihat ini. Nah, oke, coba dari sisi velg dahulu. 48 gram. Oke, kemudian coba dari sisi Movit 44. Nah, artinya dari sisi tingkat bobot atau berat bagus velg. Padahal dari sisi bodi lebih besar Movit. Lihat ini. Nah ya, oke, lanjut. Coba saya getok-getok. Nah, mulai dari velg dahulu. Lihat ini. Enak ya, tidak terlalu tek-tek, tidak terlalu tang-tang. Nah, lihat ini, coba bagian sini coba. Nah, enak. Coba dari sisi Movit. Lihat ini. Prek ya, lihat. Coba dari sisi sini. Nah, tang. Jadi dari sisi build quality lebih banyak bagus velg ya, dari sisi casing, finishingnya misalnya. Kemudian dari sisi tingkat kesolidan casingnya, ketika saya getok-getok lebih bagus velg. Tapi ya 11-12 ya, kalau Movit ini tidak nempel magnet, sedangkan velg nempel magnet. Jadi ya kalau saya lebih suka velg dibandingkan Movit, karena dari sisi finishing dan built-in quality casing cukup bagus sekali dibandingkan dengan Movit. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, cek protokol isi daya cepat sudah selesai. PD tidak aktif, wajar ya, karena ini cuma ada di jalur USB-A. Selebihnya dia tidak support pump express, dan selain itu dia support semua protokol isi daya cepat. Lihat ini. Mulai dari Apple, Samsung 15 watt atau adaptive fast charging, kemudian Huawei fast charging 18 watt, Huawei supercharger protokol, quick charging 2.0 dan 3.0. Yang saya suka ini, dia ternyata support VOOC, DAS, WRAP, dan super VOOC. Jarang ada adapter charger seperti ini. Harga cuma 11.000, 12.000 dapat adapter charger yang support VOOC dan super VOOC. Sangat bagus sekali kemampuan protokol isi daya cepatnya. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Ini saya hubungkan lewat jalur USB-A to Lightning. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat ini. Kalau stop kontak mencapai 12 watt, sedangkan USB Dr. Finersi struktur dayanya 5,1 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,6 watt. Nah, biasanya kalau saya menghubungkan lewat jalur PD ke ponsel iPhone 8 ini ya, daya segini itu PD-nya aktif. Nah, ini berhubung dia tidak ada PD-nya ya, mau tidak mau saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, adanya daya seperti ini. Ini bukan kok ke ponsel iPhone menurut saya tidak support fast charging. Ya memang daya ponsel iPhone 8 ini era tahun 2018. Jadi daya segini menurut saya sudah lebih dari cukup. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 6%. Kita lihat statusnya fast charging aktif. Nah ya, saya menggunakan kabel charger dari brand Esager. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Stop kontak mencapai 16 watt. Sedangkan USB Dr. Finersi mencapai 13 watt. Dari teori spesifikasi maksimal dari Samsung ini 15 watt, real berada di daya 13, sekian watt.
Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%. Kita tunggu sebentar. Nah, ini quick chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Saya tata seperti ini. Lihat, dari sisi stop kontak tadi mencapai 20 watt. Lihat ini 20 watt. Kemudian USB Dr. Finirsi membaca struktur dayanya 6,8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 16-17 watt. Naik turun ya. Nah, lihat ini. Oh, nah naik lagi. Nah ya, dari teori ponselnya support quick charging 18 watt, real berada di daya 15-16 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%, indikator fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Saya tata seperti ini. Lihat stop kontak mencapai 21 watt. Kemudian USB Dr. Finirsi struktur dayanya 9,2 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,8 watt. Lihat dayanya lumayan stabil. Dari teori, ponsel Vivo ini support fast charging 18 watt, real berada di daya 16,8 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 22%, supercharging aktif, ada komanya petir double. Nah ya, oke, biarkan ponselnya, maksudnya tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Saya tata seperti ini. Dari sisi stop kontak mencapai 23 watt. Bisa dilihat di sini. Nah ya, kemudian dari sisi USB Dr. Finirsi mencapai 18,8 volt kali 2 ampere sama dengan, lihat ini, 17-18 watt. Nah, 18 wattnya itu di atas 18 watt. Sehingga makanya tablet ini mendeteksi support supercharger protokol karena dia menyentuh daya di atas 18 watt. Kalau fast charging Huawei itu 18 watt. Kalau di atas itu ya supercharger protokol. Lihat ini pergerakan dayanya. Jadi cukup bagus sekali ya performa adapter charger Verek ini support supercharger protokol Huawei 22,5 watt, real berada di daya di atas 18 watt sedikit. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 24%. Nah, kita tunggu sebentar ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat ini dayanya masih 0 watt, mungkin masih loading ya, menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dari sisi stop kontak sudah mencapai titik daya maksimal 17 watt. Oke, dari sisi USB Dr. Finirsi struktur dayanya 9,2 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14, sekian watt. Nah, Infinix ini juga ada protokol isi daya cepat fast charging 18 watt. Jadi menurut saya dia jalan di fast charging Infinix 18 watt, real berada di daya 14,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%, dart charging aktif. Nah, lihat dia hilang ya notifikasinya. Coba kita lihat dari sisi notifikasi yang lain, misalnya di pengaturan baterai. Bisa dilihat di sini sebentar. Saya carikan dahulu baterai. Nah, ini lihat. Nah, sebentar. Nah, lihat nih, dart charging aktif. Oke ya, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi versus stop kontak. Nah, stop kontak cukup tinggi sekali, mencapai 22 watt. Nah, sepertinya ini daya maksimal dari adapter charger Verek 18 watt ini. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat 9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 18-17 watt. Nah, lihat lagi-lagi dia menyentuh di titik 18 watt di atas sedikit. Makanya dart chargingnya aktif karena dia berada di daya 18 watt lebih sedikit. Nah, naik turun, lihat ini. Nah ya, jadi cukup bagus sekali adapter charger Verek ini. Memang benar dia support dart charging ke ponsel Realme, real
berada di daya 17-18 watt lebih sedikit. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 28%. Tidak ada komanya ya, biarkan ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini, lihat dia stop kontak 12 watt. Nah, agak rendah ya dayanya kalau ke Itel. Lihat nih, struktur dayanya ke USB Dr. Finersi 5,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 9,9 watt. Jalan di 5 volt ya. Jadi kalau menurut saya ya jalan di standar charging ini ya, standar chargingnya Itel ya anggap 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%, SuperVOOC aktif 45 watt, ada komanya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Lihat dayanya maksimal 22 watt. Sama kayak di ponsel Realme tadi ya yang dart charging. Oke, kita lihat dari sisi stop kontak mencapai, maksudnya dari sisi USB Dr. Finersi 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 18-17 watt. 18 wattnya lebih naik ke atas sedikit, makanya jalan di notifikasinya SuperVOOC 45 watt. Nah, kalau Oppo ataupun Realme itu dia tidak bisa mendeteksi mana VOOC 20 watt misalnya ya. Kalau Oppo ini mana VOOC 20 watt, mana VOOC 30 watt, mana VOOC 33 watt, mana VOOC 45 watt. Intinya dia jalan di atas fast charging 18 watt, langsung notifikasinya terbaca di sistem ponsel itu. Ini kan sistemnya Oppo SuperVOOC 45 watt, makanya dia nyala 45 watt. Tidak seperti Xiaomi ya. Kalau misalnya Xiaomi turbo charging 33 watt, dia jalan di 33 watt notifikasinya. Kalau 55 watt jalan di 55 watt notifikasinya, beda. Kalau Oppo itu sistem notifikasinya dia di agak kurang luwes atau kaku ya notifikasinya ya, adanya seperti ini. Tapi intinya cukup bagus sekali. Adapter charger Verek ini support SuperVOOC ke ponsel Oppo Real berada di daya 17-18 watt lebih sedikit. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%, mode ponsel mati, flash chargingnya aktif. Nah, jangan berpikiran kalau flash charging aktif itu support flash charging 33 watt ataupun 44 watt ataupun 80 watt. Nah, Vivo yang versi terbaru seperti ponsel ini ya, Vivo V40 Lite, ketika dayanya di atas 10 watt atau di atas standar charging, flash chargingnya dianggap aktif. Bisa dilihat di sini. Nah, oke, coba kita lihat dari sisi struktur daya. Ini mode ponsel mati dahulu. Nah, lihat ini struktur dayanya. Nah, lihat. Nah, dia bahkan menyentuh di 11 watt dari sisi stop kontak. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi 5,2 volt kali 1,6 ampere sama dengan 8,8 watt. Nah, dari sisi struktur daya cuma 8,8 watt, tapi notifikasinya dianggap flash chargingnya aktif. Mungkin agak error ya, atau ya sistemnya agak error atau bagaimana ya, intinya seperti itu. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Seperti apa notifikasinya ketika ini ponselnya nyala? Karena kok flash chargingnya aktif tapi dayanya di bawah 10 watt seperti itu. Coba kita lihat. Nah, lihat nih, ponselnya sudah nyala. Flash chargingnya aktif. Nah, lihat ini. Nah, ya, secara notifikasi ponsel nyala juga sama. Flash chargingnya aktif, tapi tidak ada komanya. Coba saya cek lagi dari sisi struktur daya ketika ponsel mode nyala. Nah, oke. Nah, lihat. Dayanya 2,4 watt malah. Kalau ketika mode ponsel nyala. Agak error, kurang, menurut saya bisa saya katakan kurang kompatibel kalau ke ponsel yang support Vivo flash charging misalnya 33 watt, 44 watt ataupun 80 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Nah, ini statusnya yang muncul fast charging kalau ke ponsel Infinix 100 watt. Oke,
biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak versus USB Dr. Finissi. Nah lihat, nah dayanya lumayan rendah kalau ke ponsel. Oh ini baru naik, kita tunggu sebentar ya, bisa naik maksimal atau tidak kalau ke ponsel Infinix 100 watt. Nah lihat ini ya, kira-kira dayanya sudah maksimal ini di stop kontak 19 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finissi 9,2 volt kali 1,6 ampere, 1,6 atau 1,7, rel berada di daya 15, sekian watt. Nah ini jalan di fast charging Infinix itu 18 watt, rel berada di daya 15,7 watt. Baik, lanjut tes ke power bank QuickTech yang support input daya 90 watt, PD 90 watt, namanya ultra fast input. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat nih ya, sepertinya dayanya sudah maksimal di 7,6 watt digital display QuickTech membaca. Sekarang coba kita cek dari sisi USB Dr. Finissi versus stop kontak. Nah lihat, stop kontak 11 watt, USB Dr. Finissi 5,2 volt kali 1,6 ampere sama dengan 8,5 watt. Ini jalan di voltase 5 volt ya, jadi kurang powerful, tidak bisa menyentuh di 18 watt karena voltasenya cuma 5,2 volt ya. Adanya seperti ini ketika digunakan untuk charging ke power bank. Baik, lanjut tes speed charging. Kali yang saya coba untuk tes recharging ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini coba kita analisis dahulu dari sisi spesifikasi sistem baterainya. Nah, ini lihat ya. Dari sisi start persen nanti 5%. Menggunakan baterai lithium ion secara mAh 250 mAh tenaganya, kemudian tingkat kesehatan baterai good. Nah lihat ini kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat nih ya, dart charging aktif, ada komanya. Nah oke, kita buat mode ponsel mati karena ini yang kita lihat dari sisi speed chargingnya. Sebentar, saya matikan dahulu. Nah ini. Nah oke, sudah mati. Nah timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai lowbat atau 5% hingga full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya. Terisi 61%, artinya per menit nambah 2%. Seperti speed charging sebuah adapter charger kelas daya di atas 18 watt atau anggap supercharger. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah lihat, saya buat seperti ini. Nah lihat, temperaturnya sangat panas menyengat. Lihat ini, mencapai 66,5 atau anggap 66 derajat Celcius ya. Lihat ini, saya geser-geser. Ini panasnya wow sekali. Lihat ya, wajar karena tadi speed chargingnya lihat mencapai 66,7 derajat Celcius. Saya pegang panas menyengat. Nah ya wajar ya, karena ya tadi dalam waktu 30 menit terisi 60%. Itu sebuah speed charging kelas ponsel, maksudnya kelas adapter charger fast charging yang wow banget gitu ya. Karena ya ini efeknya, temperaturnya panas menyengat. Kita lihat ini dari sisi daya, dia stabil di 21 watt dalam waktu 30 menit. Padahal ketika start dia dayanya berdasarkan tes tadi 22 watt, cuma turun 1 watt, cukup stabil sekali dayanya, tidak ada masalah. Yang penting tidak drop, menurut saya tidak ada masalah. Temperaturnya panas menyengat, wajar karena sekali lagi speed chargingnya cukup cepat sekali atau memiliki rasa super fast charging adapter chargernya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 31 menit. Coba kita cek ponselnya. Lihat ini, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 31 menit. Baik, jadi kesemuanya adapter charger Firec yang support fast charging 18 watt. Berdasarkan tes menunjukkan built-in quality finishing casing yang cukup rapi sekali. Sayangnya dibekali dengan port yang bisa nempel magnet, sehingga untuk pemakaian jangka panjang bisa berkarat mengganggu sistem konektor antara stop kontak dengan adapter charger ini. Kemudian dari sisi tingkat kekokohan casing lumayan, lebih dari cukup. Lanjut, dari sisi kemampuan fast charging tadi saya tes ke berbagai macam ponsel yang fast charging, rata-rata menunjukkan dia support fast charging mulai dari ke Samsung, Xiaomi,
Infinix, bahkan ke beberapa merek ponsel tertentu seperti tadi ke Realme. Dia support Dart charging, ke Huawei support supercharger protokol 22,5 watt dan aktif ya, ada komanya dan baterai double. Kemudian juga ke ponsel Oppo support Super VOOC 45 watt. Padahal ini adapter charger kelas fast charging 18 watt, tapi ada kemampuan untuk support supercharger. Lanjut, dari sisi kemampuan seperti speed recharging, tadi saya tes ke Realme ini. Mulai dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam 31 atau 1 jam 32 menit. Nah, cukup cepat sekali ya. Kemampuannya menurut saya di atas dari adapter charger kelas fast charging. Sekali lagi, ini adapter charger kelas fast charging tapi punya kemampuan kelas super fast charging. Sayangnya ketika proses recharging ke ponsel Realme ini ya mungkin efek dari speed chargingnya cukup kencang sekali. Temperaturnya sangat panas menyengat, mencapai di atas 60 derajat Celcius. Tapi menurut saya itu wajar ya, karena ya speed chargingnya cepat plus adapter charger fast charging. Nah ya, yang penting tidak drop, menurut saya tidak ada masalah. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Fairfax fast charging 18 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli adapter charger Fairfax fast charging 18 watt ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.